Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini sebelum kita disapa oleh Tuhan, mari bersama-sama kita minta tuntunan dan pimpinan Tuhan, supaya kita boleh sama-sama mendapatkan sesuatu, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pimpinan, mendapatkan satu kekuatan dari firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami rindu Tuhan hadir saat ini. Tuhan melawat setiap kami hari ini, Tuhan menyapa setiap kami hari ini, sehingga firman Tuhan hari ini, sapaan Tuhan hari ini boleh menjadi pegangan kami dalam menjalani hari-hari kami. Menjadi penuntun dalam kami menelusuri, melewati setiap jam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hati kami Tuhan, tolong siapkan, biarlah kami bisa mendengar, menerima, bahkan menghidupi sapaan Tuhan, firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu berbicara soal komunitas, gitu ya. Komunitas merupakan satu hal yang tidak terelakkan, selalu ada di tengah-tengah kehidupan setiap kita, gitu ya. Dimanapun kita pasti punya komunitas, atau minimal kita berkomunitas, gitu ya. Walaupun nggak deket-deket amat, tapi kita hadir dalam satu komunitas. Entah itu di tempat kerja, entah itu di gereja, entah itu bahkan di rumah pun adalah bagian dari komunitas. Bapak Ibu, fakta yang saya temui, yang juga saya alami, seringkali komunitas itu cukup sering menghadirkan konflik, gitu ya, menghadirkan emosi, kadang-kadang ngeselin gitu ya, hadir tengah-tengah komunitas itu karena kita bertemu dengan banyak orang, banyak kepribadian, banyak keunikan, sehingga tidak jarang gesekan itu terjadi. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-murid. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-45. Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-45. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama Markus 10 ayat 35 sampai 45. Bapak Ibu bisa membaca di rumah dan saya akan bacakan yang dari sini, kita baca bersama-sama. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu, ini
konflik yang lagi terjadi dalam komunitas para murid. Yakobus dan Yohanes ya moro-moro datang dan kemudian mereka pengen minta sama Tuhan Yesus, Tuhan aku mau gitu ya ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan nanti. Mereka pengen menjadi bagian yang penting gitu ya. Mereka pengen menjadi yang paling atas gitu ya. Pengen mendapatkan dan merasakan kemuliaan itu gitu ya. Nah, ini menimbulkan kemarahan para murid gitu ya, ketika mereka minta Tuhan Yesus ngomong itu bukan aku gitu ya. Murid-murid marah gitu ya. Dikatakan 10 murid yang lain marah Bapak Ibu. Kemungkinan mereka nggak terima, kemungkinan merasa kenapa sih mereka ini lancang banget gitu. Kok mereka kok egois pol gitu. Moro-moro datang kayak ngono kok nggak jelas gitu. Mungkin ada banyak sekali perasaan dan bahkan mungkin para murid juga merasa loh harusnya aku ya sama dong. Harusnya aku juga bisa dong. Mulai ada mulai ada persitegangan ya bilangnya. Mereka mulai bersih tegang gitu ya Bapak Ibu ya. Mulai ada cekcok mungkin gitu ya. Saya bayangin mulai panas keadaan saat itu. Ketika mereka memperebutkan soal ambil bagian dalam kemuliaan Allah. Nah disinilah Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus langsung panggil para murid dan Tuhan Yesus bilang bahwa culture kerajaan surga itu gak seperti itu. Budaya kerajaan surga bukan soal mendapat kemuliaan, tetapi melepaskan semuanya, bahkan rela untuk menderita buat melayani yang lain. Siap menjadi yang terakhir untuk bisa melayani yang lain. Nah ini satu prinsip kerajaan surga yang saya rasa penting dan harusnya kita hidupi dalam berkomunitas, gitu ya. Ketika melihat murid-murid cekcok, Tuhan Yesus kasih tahu deh tuh, ini bukan soal siapa yang dapat, tapi yang namanya siapa yang mau jadi terkemuka, gitu ya. Kamu harus mau untuk jadi yang terakhir, bahkan mau untuk berkorban, gitu ya. Seperti anak manusia, seperti Yesus yang mengosongkan diri datang ke dunia dan kemudian menyerahkan hidupnya untuk manusia. Nah inilah yang Tuhan Yesus tekankan gitu, budaya kerajaan surga bukan soal mendapat tapi melepas. Inilah juga yang saya rasa harusnya hadir dalam setiap komunitas Kristen. Setiap kita yang percaya sama Tuhan mengingat memasang mindset ini bahwa ketika saya hadir dalam satu komunitas, bahkan sebenarnya ketika saya hadir dimanapun gitu ya, dalam pikiran kita jangan sampai saya pengen dapat sesuatu, saya mengharapkan mereka ini bisa men-treat saya dengan baik. Saya berharap mereka ini bisa memperlakukan saya dengan baik dalam komunitas ini. Ada banyak harapan yang kita pengen gitu ya. Padahal Tuhan Yesus bilang, belajarlah untuk menjadi yang terakhir. Untuk melayani yang lain. Bukan belajar untuk mendapat, tapi belajar melepas. Mungkin dalam berkomunitas gitu ya, kita akan menemukan banyak orang-orang yang dablek gitu. Banyak orang-orang yang sulit dikontrol, banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita Bapak Ibu. Tapi disinilah kita belajar untuk melepas ekspektasi kita, melepas standar idealisme saya, dan belajar untuk menyesuaikan tempo dengan yang lain, belajar untuk menerima yang lain, belajar untuk mensupport yang lain. Itulah culture budaya kerajaan surga. Seorang yang mau masuk menjadi bagian dari Allah, bahkan sebenarnya sekarang sudah jadi bagian dari Allah secara hukum gitu, secara pembenaran ini kita sudah menjadi bagian dari Allah. Harusnya budaya inilah yang kita munculkan dalam berkomunitas, dalam hidup setiap hari, bahkan belajar untuk melepas dan melakukan semua dengan satu motivasi untuk melayani yang lain, khususnya dalam berkomunitas. Bapak Ibu, di minggu-minggu Prapaskah ini kita sudah masuk minggu Prapaskah ketiga. Sebentar lagi kita akan masuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus gitu ya, kemenangan Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah bahas dalam ibadah minggu ya, Pak Nathan sudah sampaikan bagaimana untuk bisa melawan, menang atas kuasa iblis gitu ya. Saya harap dalam keseharian kita pun hal-hal kecil ini pun bagian dari kita berjuang untuk menang atas kuasa iblis. Karena biasa hal-hal seperti ini gitu ya, keinginan untuk mendapat sesuatu, ekspektasi kita terhadap sesuatu, itu tuh menjadi cara iblis untuk
menggoda kita dan mengalahkan kita, gitu ya. Dengan iman mengalahkan kita, membuat kita makin terpuruk, makin benci dengan komunitas, akhirnya menjadi egois. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Nah, itu mari kita mempersiapkan diri kita masuk merasakan kasih yang mengubahkan itu dengan mulai melihat hal-hal kecil, misalnya dalam hidup berkomunitas, belajar untuk seperti Tuhan Yesus katakan, melayani yang lain, melepas standar saya, melepas harapan saya kepada satu orang, pada satu komunitas, belajar untuk memberi, melepas, ya. Memberi bahkan melayani dengan sepenuh hati kita, melayani orang lain. Semoga renungan hari ini boleh menolong setiap kita menjadi satu pribadi yang bisa hadir dalam komunitas dan menjadi seorang yang berdampak bagi komunitasnya. Bukan mengharapkan, tapi belajar untuk melepas, menjadi yang belakang, menjadi yang terakhir, untuk bisa melayani yang lain. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita menjadi warga kerajaan sorga yang setia, yang benar-benar setiap hari bisa menghidupi firman Tuhan itu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, ini setiap kami bersyukur Tuhan menghadirkan kami dalam komunitas-komunitas yang kami hidupi hari ini, kami tempati saat ini. Kami bersyukur, kami rindu Tuhan dalam setiap komunitas kami. Kami rindu bukan hanya kami melepas ekspektasi kami juga mau belajar untuk melayani saudara-saudara kami dalam komunitas kami. Kami rindu Tuhan yang boleh menolong kami ketika kami bertemu dengan orang-orang dalam komunitas yang tidak menyenangkan. Tuhan yang boleh kasih kami kesabaran, kasih kami kekuatan, kemampuan untuk mengasihi mereka. Bahkan kalau bisa kami menegur mereka pun, kami rindu kami bisa menegur dengan tulus, dengan kasih Tuhan. Biarlah kami bisa hidup berkomunitas dalam komunitas anak-anak Tuhan. Kehidupan kami setiap hari boleh dipenuhi dengan budaya kerajaan sorga, saling mengasihi, saling support, tanpa ada embel-embel kecewa, tanpa ada embel-embel sakit hati dan sebagainya. Kami rindu Tuhan yang boleh memberkati komunitas kami, dimanapun itu, di gereja, di kantor, di tempat kami sekolah, bahkan di dalam keluarga kami rindu menjadi komunitas yang dipenuhi oleh karya Kristus, kasih Kristus yang mengubahkan itu. Kasih Tuhan ini setiap kami, pakai setiap kami, berkati setiap kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.